Hello, wah terlalu semangat ya. Hello, tes 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 Jackson. Apa kabar buan pian berataan? Kembali lagi kita ngalur film. Kali ini izinkan saya sang pengangguran membawakan alur film yang bergenre ikan cupang. Ikan cupang. Maksudnya sang predator ikan hiu yang berjudul Great White 2021. Film ini merupakan sebuah film yang menceritakan tentang serangan hiu kepada turis yang berkunjung. Tapi untuk kemasan dari film ini cukup apik dengan diwarnai sejumlah drama menegangkan. Tapi kita kenalan dulu nih sama pemerannya. Yang ini namanya Catherine Bowden sebagai Kes. Gimana? Mau lagi? Oke, yang ini ada namanya Kimi Takasuki sebagai Michelle Kimochi. Nah, kayaknya dua aja cukup ya babiniannya. Selanjutnya ada Aaron Jokovenko sebagai Charlie. Kemudian ada Kano sebagai Zauzi dan Deko Hetohaka. Gitu ya ejaannya. Tapi kita panggil Benny. Tanpa banyak bacot langsung aja kita libas. Tarik mang, hajar. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pasangan yang lagi mabar mandi bareng di pulau yang katanya banyak hiu putih. Kemudian terjadilah hal yang tak terduga di tengah asiknya kebucinan yang hakiki. Ketika si cowok sudah disantap sang predator, si Ciwi langsung menyelamatkan diri mendatangi kapal mereka. Namun nasib berkata lain. Film Great White 2021 baru dimulai. Scene pun berpindah kepada dua remaja yang mabuk cinta menciptakan suasana bagai dunia milik berdua, menghempaskan imajinasi lewat bercinta. Setelah melakukan penjajahan apam, Kes memberitahukan bahwa dirinya sedang hamil dan meminta kepada Charlie yang bukan ST12 untuk segera menikahinya dan hidup bersama. Namun Charlie masih memikirkan utang pembelian pesawat dengan rentenir. Tiba-tiba Charlie menerima telepon dari sepasang turis orang Jepang. Tomorrow. Iya, Charlie mendapatkan turis yang ingin berlibur. Pagi pun tiba. Charlie merupakan seorang pemandu wisata yang juga merupakan seorang ahli biologi. Ia bisa menerbangkan pesawat dan mengantarkan para wisatawan yang datang ke pulau tersebut. Suatu ketika, datanglah pasangan Jepang yang ingin berlibur ke tempat itu. Tanpa basa-basi dan mulut ngarucau, mereka langsung bersiap terbang menuju pulau yang pernah menjadi masa kelam buat Charlie karena pernah diserang oleh predator hiu di tempat tersebut. Namun berbicara keindahan, pulau ini sangatlah indah. Setibanya di pulau yang sangat indah, Michelle orang Jepang ini mengungkapkan kedatangannya sebenarnya sekaligus hendak menumpahkan abu mendiang kakeknya di pulau tersebut. Kejadian apakah yang menewaskan teman-temannya pada tahun 1951? Saya pun gak tahu. Namun kakeknya adalah salah satunya orang yang selamat pada waktu terdampar di sana. Siapa sangka setelah menikmati keindahan alam, mereka justru menemukan mayat seorang pria yang merupakan korban dari serangan ikan hiu yang di awal scene tadi. Mereka pun kemudian berupaya mencari pasangan wanitanya yang masih misterius tentang kondisinya. Layaknya seorang turis, Josie menentang perjalanan ini karena dapat membahayakan mereka. Namun Charlie yang sangat menjunjung tinggi kemanusiaan dan berbakti kepada orang tua tetap kekeh dan niatnya. Kali aja si wanita yang dipoto masih selamat. Perjalanan pun mereka lakukan untuk mencari gadis yang mungkin masih selamat. Setelah menyusuri lautan tersebut, akhirnya Michelle melihat sebuah kapal yang terbalik. Dengan perasaan yang campur aduk, Charlie pun turun dengan mengecek keadaan di sana. Benny pun bertugas melihat keadaan kapal tersebut. Lalu iya, keadaan wanita yang dipoto ternyata sudah tewas diserang hiu. Seakan sutradara yang ingin dramatis, datanglah seekor hiu putih besar yang akan menerkam dan menghancurkan pesawat mereka.
Semua pun sangat panik akan kejadian ini. Charlie berusaha meminta bantuan namun tidak ada tanggapan. Joe yang ternyata trauma dengan air terlihat kepalang panik akan semua ini. Karena ini pilihan yang teramat urgent, akhirnya Joe memberanikan diri ke pelampung penyelamat yang disediakan Benny dan pesawat cicilan pun tenggelam, sebuah perjalanan yang apes. Setelah sehari mereka terombang-ambing di laut dengan harapan yang tak kunjung datang, membuat darah sampai ke otak menyebabkan gagal fokus dari seorang Joe yang sangat ketakutan melihat ikan yang dia anggap hiu putih, namun itu hanyalah lumba-lumba. Malam pun tiba, mereka terus bergantian untuk mendayung perahu untuk segera tiba di pesisir pantai. Akibatnya Michelle sangat kelelahan dan tertidur saat mendayung sehingga dia menjatuhkan dayung dan terbawa arus laut. Charlie pun ingin bertindak mengambil dayung tersebut, namun dia mempunyai pengalaman tragis di masa lalu sehingga Keslah yang masuk ke dalam air. Tiba-tiba hiu datang. Dan syukur sutradara masih sayang kepada Kes, dan hiu pun selalu mengintai mereka di jarak 20 meter seperti tidak ingin melepaskan mereka. Belum juga beberapa menit, suatu insiden pun terjadi ketika Charlie meminta kepada dua wanita untuk mengganti pakaiannya. Michelle kurang paham dengan cara memasangkannya. Benny pun ingin membantu, akan tetapi Joe marah dan mereka berdua pun berkelahi sampai Benny terjatuh ke dalam air. Benny pun nampak kram tangannya sehingga dia butuh perjuangan untuk meraih Scotchy. Setelah Charlie meraih tangannya, tiba-tiba iya, Benny tidak selamat. Hujan pun datang. Akibat kejadian ini, mereka harus terpaksa meminum air hujan yang turun dan mempersiapkan perlawanan terhadap hiu ini. Baru juga mereka bersiap-siap bertarung melawan hiu. Hiunya pun Scotchy mereka pun terbalik dan berusaha kembali secepatnya keluar dari air. Namun Joe yang masih trauma dengan air membuat dirinya harus berhadapan dengan kenyataan pahit bahwa hiu yang sudah dekat dengan dirinya. Joe pun muncul kembali ke permukaan. Mereka pun histeris dan segera ingin menolongnya. Namun hiu ternyata ngeprank mereka hanya untuk memberikan shock terapi dan menciutkan mental mereka. Pertanda bahwa aing penguasa tempat ini, kata hiu. Pagi pun tiba. Charlie dan dua wanita yang dilindunginya masih berjuang untuk bisa ke tepian. Namun para hiu ini seolah enggan membiarkan mereka selamat dan terus mengikuti. Tiba-tiba Kes terjatuh dan untungnya masih selamat. Hiu pun menjauh, namun keadaan Scotchy mereka buncus, bocor dan berlubang sehingga tergenang oleh air yang masuk. Saat itu juga Michelle melihat ke tepian pulau, berharap mereka akan selamat. Tetapi dengan keadaan Scotchy karet yang semakin terisi air dan hiu yang kian mendekat, mereka harus melakukan kerjasama yang apik untuk membunuh hiu tersebut dengan cara fatality, menargetkan otak yang tepat berada di kepala sang predator. Satu hiu telah mati, namun satu hiu yang lainnya berbalik arah menuju Charlie dan Kes karena Michelle sudah selamat di atas kapal yang mengambang bekas kakeknya yang dulu. Kali lagi mereka akan melakukan fatality, namun
Percobaan mereka kedua tidak membuahkan hasil yang bagus dan Cash harus mengikhlaskan kepergian Charlie bersama hiu putih besar. Ternyata semua itu belum berakhir, hiu tersebut masih tidak ingin melepaskan mereka berdua. Cash pun berusaha menghadapi hiu tersebut sendirian, sedangkan Michelle berenang ke tepian. Kembali ke Cash, hiu yang terus mengejarnya di antara kerangka kapal yang tenggelam akhirnya tertimpa besi yang menusuk badannya. Cash pun pingsan karena oksigen yang tidak ada. Namun Michelle kembali dan memberikan separuh napasnya kepada Cash dan again melakukan fatality untuk membunuh hiu yang sudah menerkam kekasihnya. Hiu pun koit. Cash dan Michelle pun tiba di pulau tak berpenghuni. Film pun berakhir. Apakah mereka akan hidup di pulau itu? Tanyakan aja pada produsernya. Nah, gimana teman-teman? Seru kan? Ya meski endingnya kurang dramatis, namun adegannya cukup menegangkan lah. Pesan yang dapat kita ambil pelajaran adalah janganlah bermain di dalam air atau di dalam lautan. Main aja di kolam renang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen serta bagikan ya. Dadah.